Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang turunan fungsi aljabar. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Ya, kalau minggu lalu kita menggunakan definisi turunan pakai limit. Ya, kalau sekarang kita menggunakan dalil-dalil. Ya, kalau dalam agama Islam, dalil-dalil itu kan aturan yang menguatkan suatu perintah. Contoh, dalil tentang berpuasa, tentang sholat, tentang bersedekah, dan segala macamnya. Nah, sama dengan matematik, ya. Berarti dalil ini kita bisa gunakan menggunakan cara ini untuk mencari turunan dari fungsi aljabar. Baik yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Ya, ada beberapa dalil yang kita akan bahas hari ini. Semoga kita dapat bahas secara perlahan dan dapat dipahami. Oke, lanjut ke dalil yang pertama. Oke, dalil yang pertama ini, jika K suatu bilangan konstan dan fx sama dengan K, jadi K-nya ini berupa bilangan angka atau bilangan konstan tetap, maka selalu 0. Ingat ya, jadi kalau sebuah bilangan diturunin hasilnya adalah 0. Contohnya kayak gini, ya. Ini kan yang pertama, contoh yang pertama, kita lihat fx sama dengan 2. Berarti kalau kita turunin, ya, sama dengan 0. Ya, ingat ya. Jadi apapun yang berupa bilangan konstan, makanya hasilnya juga sama nih, min 3 turun jadi 0. Ini juga sama nih, fx akar 6 turun jadi 0. Selesai. Ya, ini dalil yang pertama. Oke. Dalil yang kedua. Nah, kalau dalil yang kedua ini, sekarang ada x-nya terus ada pangkatnya. Ya, misalkan fx sama dengan s pangkat n. X pangkat n ini berarti cara pengerjaannya gimana? N-nya pindah ke depan. Ya, dikali. Jadi n dikali X pangkat, terus pangkatnya dikurangin 1. Ya, jadi pangkatnya pindah ke depan, sama pangkatnya dikurang 1. Ya. Oke, kita ambil contoh yang pertama ini. Ini fx sama dengan, sebenarnya x ini kan adalah x pangkat 1. Makanya kita tulis menjadi f aksen x adalah satunya pindah ke depan, terus pangkatnya dikurang 1 juga. Maka jadinya 1 dikali x pangkat 0. Berarti jadinya 1 dikali x pangkat 0 adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Selesai. Sekarang contoh yang kedua. fx sama dengan x pangkat 3, maka f-nya adalah 3-nya pindah ke depan, dikali x pangkat 3 dikurang 1, maka jadinya 3 dikali x pangkat 2. Selesai. Nah, sekarang gimana kalau pangkatnya negatif? Sama aja. F aksen x sama dengan, berarti min 4-nya pindah ke depan, ada minnya, dikali x pangkat min 4, pangkatnya dikurang 1. Jadinya min 4 dikali x pangkat, utang 5, utang lagi 1 jadi min 5. Selesai. Ya, ini bentuk yang kedua. Ya, tidak terlalu sulit ya. Bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga sebenarnya harusnya lanjutan dari bentuk yang pertama atau dalil yang pertama. Ya, jadi ada sebuah angka, terus ada variabel x-nya. Ya, jadi cara pengerjaannya adalah angkanya tidak kalian turunin, tapi yang kalian turunin hanya variabel yang mengandung x-nya atau yang ada fungsinya. Nah, kayak contohnya gini, fx sama dengan 2x. Berarti yang kalian turunin x-nya aja, bukan 2-nya. Ya, karena kan dikali. Nah, aturannya adalah kalau dikali hanya yang mengandung variabel x-nya. Berarti 2-nya tetap. Oke. Sebelum diturunin, kita jadikan pangkat dulu aja deh. Ya, ini kan sama dengan 2 dikali x pangkat 1. Berarti f aksen x-nya adalah 2 dikali 1 dikali x pangkat 1 dikurang 1. Itu jadinya 2 kali 1 berapa? 2 dikali x pangkat 0. Itu jadinya 2 dikali 1 sama dengan 2. Gitu. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah kalau ada soal fx sama dengan 5x, berarti turunannya adalah 5. Terus misalkan fx sama dengan min 10x. Berarti kalau diturunin pertama, itu hasilnya adalah min 10. Min 10, x-nya langsung habis. Kesimpulannya itu ya. Kalau x-nya pangkat 1, tinggal angka di depannya. 7x tinggal 7, 8x tinggal 8, dan seterusnya. Ya, itu dalil yang ketiga. Sekarang dalil yang keempat. Ya, dalil yang keempat ini, ya, lanjutan dari dalil yang ketiga. Cuma pangkatnya lebih dari 1. Ya, jadi pangkatnya 2, atau min 2, atau 4, selain 1 lah pokoknya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke contoh yang pertama. Ya, jadi nanti gini, cara pengerjaannya, kan kx pangkat n. N-nya pindah ke depan, terus n-nya kalikan dengan k, terus pangkatnya dikurang 1. Mirip dalil yang kedua. Oke,
Ini berarti kalau kita turunin, F aksen X-nya adalah 2 di depan, tulis lagi, terus 2 yang pangkatnya pindah ke depan juga, terus pangkatnya dikurang 1, 2 dikurang 1. Maka jadinya 2 kali 2 berapa? 4, X pangkat 1. Ya, atau 4X juga boleh. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua lagi. Langsung kita turunin. Berarti 3-nya tulis lagi, dikali sama min 2-nya pindah ke depan. Ya, kalau ada min dikurungin. Takutnya ntar disangkanya dikurang. Dikali X pangkat min 2, pangkatnya dikurang 1 lagi. 3 dikali min 2 berapa? Min 6. Nih ya, min 6 dikali X-nya pangkat berapa? Min 2 bisa berarti berapa? Min 3. Gitu. Ya, selesai. Terus, contoh yang ketiga. Nah, kalau contoh yang ketiga ini, kalau bentuknya pecahan atau penyebutnya di bawah si variabel X-nya, berarti caranya gimana? Caranya kalian naikkan dulu menjadi di atas. Ya, kalau pindah ke atas, berarti pangkatnya itu berubah. Yang awalnya plus jadi min. Yang min jadi plus. Baru kalian turunin. F aksen X sama dengan 4 dikali min 2. Min 2-nya pindah ke depan, dikali X pangkat min 2-nya dikurang 1 pangkatnya. Nah, berarti jadinya F aksen X-nya adalah 4 kali min 2 berapa? Min 8 dikali X pangkat min 3. Selesai. Tuh, berarti jawabannya min 8 dikali X pangkat min 3. Tapi di pilihan ganda itu suka nggak ada. Ya. Berarti kalian harus ubah menjadi pecahan lagi dengan cara apa? Pindah ke bawah. Jadi jawabannya min 8 per X pangkat 3. Nah, terserah kalian mau pakai cara yang mana. Lihat aja di pilihan gandanya. Kalau sampai sini ada, ya udah cukup. Tapi kalau nggak ada, jadikan dia pecahan. Bisa kalau soalnya pecahan, jawabannya pecahan lagi. Gitu, ya. Oke, ini dalil yang keempat. Terus, masih ada lagi contoh yang keempat. Tadi kan penyebutnya nggak ada akar. Sekarang gimana kalau ada akar? Nah, stepnya tuh hampir mirip. Ya, ingat ya, pelajaran kelas 10 dulu, kalau akar A itu berarti A pangkat. Terus kalau ada A pangkat 3, di sininya 2, maka jadinya A pangkat 3 per 2. Ya, pokoknya gini. Bentuk umumnya adalah A M pangkat N, A M akar N jadinya A pangkat M dibagi N. Ya, ini cara menghilangkan akar. Oke. Berarti ini jadi bentuknya adalah Fx sama dengan 4 per X pangkat setengah. Nah, terus kalian naikin dulu ke atas. Jadinya 4 dikali X pangkat min setengah. Udah, baru kalian kalikan. F aksen X pindah ke depan ya, berarti 4 dikali min setengah. Dikali X pangkat min setengah dikurang 1. Nah, bisa dicoret. Nah, 4 dibagi 2, 2. Ada minnya jadi min 2. Dikali X pangkat. Nah, min setengah dikurang 1. Ya, karena ini turunan, berarti dia konstan. Artinya apa sih? Pangkatnya kan selalu dikurang 1. Ya, kalau bukan pecahan, kalian masih bisa. Nah, tapi kalau pecahan, pasti ada yang masih agak lama menghitungnya. Min setengah dikurang 1. Ini kan selalu dikurang 1 nih. Ya, jadi kalau cara pecahannya, tinggal lihat aja penyebutnya di sini berapa? 2. Berarti satunya ubah jadi 2 per 2. 3-nya jadi, kalau di bawahnya 3, 3 per 3. Di bawahnya 4, jadi 4 per 4. Ya, jadi satunya bisa diubah dengan penyebut yang di bawahnya. Karena penyebutnya 2, berarti ini jadikan 2 per 2. Sama aja hasilnya, coba aja. Kalau 2 dibagi 2, hasilnya berapa? 1 kan? Sama. Nah, tinggal kalian jumlahkan. Min 1, min 2, jadi min 3. Bisa kalian jumlahkan karena penyebutnya sama. Nah, ini berarti hasilnya berapa? Min 3 per 2. Nah, selesai nih. Tapi di pilihan ganda suka nggak ada. Berarti kalian jadikan pecahan lagi. Sama jadikan akar. Ini jadinya X pangkat 3 per 2. Maka hasilnya adalah min 2 per akar X. Ininya pangkatnya 3 di dalam. 2-nya di kuping. Selesai. Gitu. Ya. Ini dalil yang keempat. Sekarang kita masuk dalil yang ke-5. Kalau dalil ke-5, sebenarnya gabungan dari dalil 1, 2, 3, dan 4. Artinya apa sih? Gimana kalau sukunya berbeda? Ya, kalau ada kan cuma satu suku, satu suku, satu suku. Sekarang gimana kalau banyak suku? Ya, kayak gini. Misalkan HX sama dengan Fx plus Gx. Ya udah, berarti tinggal kalian turun aja masing-masing. Fx-nya berapa, Gx-nya berapa. Ya, nggak usah bingung. Kecuali pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, kalian jumlahkan dulu, baru diturunin. Ini kalau ini lihat nih, contoh yang pertama, Fx sama dengan 5x kuadrat plus 4x. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1 beda. Nah, kalau beda pangkat, berarti kalian
turunin masing-masing. Oke, coba contoh yang pertama kita turunin. 5x kuadrat, jadinya gimana tadi? 5 dikali 2 dikali x pangkat 2 dikurang 1. 4x, ingat tadi jadi apa? Jadi 4. Harus sudah ingat nih, ya caranya. 5 kali 2 berapa? 10. 10x ditambah 4, selesai. Ya. Oke, terus. Nah, bentuk yang kedua ini, contoh yang kedua, ini kan pembagian, ya. Tapi kita coba kerjakan pakai cara yang dalil kelima. Dengan cara apa? Karena ini dibagi x kuadrat, berarti masing-masing kita bagi sama x kuadrat. Maka sebelum mengerjakan, kalian sederhanakan dulu. Masing-masing dibagi dibagi x kuadrat. Adil. Nah, ini juga sama. Min 3x per x kuadrat ditambah 5 per x kuadrat. Kalau sudah, masih bisa nggak kalian sederhanain? Coba, ada nggak yang variabel... Ada nggak yang pangkatnya sama? Ternyata ada nih. X kuadratnya habis. Ini tinggal 1. Ini nggak ada yang sama. Berarti hasilnya adalah fx sama dengan 2 dikurang 3 per x ditambah 5 per x kuadrat. Langsung kita turunin. Atau nggak sebelum diturunin, naikkan dulu pangkatnya ya. Ini berarti jadi 2 dikurang 3 dikali x pangkat min 1. Ini kan pangkat 1 sebenarnya ya. Ditambah 5 dikali x pangkat min 2. Kalau sudah baru kita turunin. 2 diturunin jadi 0. Terus yang ini jadi berapa? Min 3 dikali min 1 dikali x pangkat min 1 min 1. Oke, ditambah 5 dikali min 2 dikali x pangkat min 2 min 1. Oke, kalau sudah f aksen x sama dengan ini 0 min 3 min 1 jadi plus 3. X-nya jadi pangkat min 2. Yang ini jadi 5 kali min 2, 10. X-nya jadi pangkat min 3. Nah, kalau nggak ada juga jawabannya, balikin lagi menjadi pecahan. 0, nggak perlu tulis lagi, tinggal 3 per X pangkat 2 dikurang 10 per X pangkat 3. Selesai. Ya, ini namanya dalil yang kelima. Jadi ada beberapa suku yang berbeda, ya udah tinggal turunin masing-masing sukunya gitu. Ya, karena kan pangkatnya beda-beda semua nih. Ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini nggak ada pangkatnya. Ya, oke, sudah? Dalil kelima bisa? Oke. Sekarang kita masuk ke dalil ke-6. Ya, dalil 6 ini cukup panjang pengerjaannya, jadi harus cermat dan hati-hati, teliti pengerjaannya. Oke. Dalil 6 dan 7 cukup panjang pengerjaannya. Oke. Dalil ke-6 ini bentuknya bentuk yang kelima, tapi dia tengah-tengahnya perkalian. Ya, jadi fx dikali gx, tengah-tengahnya kali, bukan tambah lagi. Ya, di buku-buku juga suka ada yang nulis x sama dengan u dikali v. Ya, jadi jangan bingung. Ya, sama aja, ini hanya permisalan aja. Jadi f aksen x sama dengan, jadi kalau menggunakan uv, berarti sama aja, berarti u dikali v aksen ditambah dikali u aksen gitu ya, sama aja konsepnya ya. Jadi jangan bingung, Pak, di buku saya pakai UV, ya boleh juga, nggak apa-apa ya, HX juga boleh gitu ya. Oke, gimana cara ngerjainnya? Jadi kalau ada HX sama fx dikali gx, cara pengerjaan adalah h aksen x sama dengan fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x ya. Jadi fx-nya dikali sama turunan g ditambah g dikali turunan f, adil ya. Oke, bisa ya. Oke, kalau sudah, kita lihat contoh soal di sini. Ada hx sama dengan 4x kuadrat min 1 dikali 7x pangkat 3 plus x. Ya, kita anggap aja nih fx, ini gx, atau ini u, ini juga v. Oke. Kita sebelum pengerjaannya, kita pastikan dulu dapat fungsinya. Ya, fungsinya gimana sih? Nah, di sini, ini kan fx-nya berapa? Fx-nya adalah 4x kuadrat min 1. Kita cari dulu berapa turunan dari fx-nya. Berarti jadinya 4 kali 2. Ya kan, 2-nya ke depan. Ya, 2 ini pindah ke depan, jadi 8. X-nya 2 dikurang 1, jadi pangkat 1. Dikurang 0. Ya kan, kalau 1 turunin jadi 0. Nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Terus Gx-nya adalah 7x pangkat 3 ditambah x. Diturunin dulu.
7 kali 3 jadi 21 X pangkat 3-nya dikurangi 1 pangkatnya. Jadi 2 ditambah turunan X berapa? 1 ya. Tadi udah kita bahas turunan X itu adalah 1. Kalau sudah baru kita ke rumusnya ya. H aksen sama dengan tadi apa? Fx dikali G aksen X ditambah GX ditambah GX dikali F aksen X. Nah, kalian tinggal substitusi ya. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 4x kuadrat min 1. Tulis 4x kuadrat min 1 dikali G aksen X. G aksen X-nya berapa? Tuh, ya nih 21x kuadrat plus 1. 21x kuadrat plus 1 ditambah GX. GX awalnya berapa? 7x pangkat 3 ditambah X dikali F aksen X-nya berapa? 8X. Nah, kalau sudah kalian kali pelangi. Nah, 4 dikali 21 berarti jadinya 84x kuadrat. 4 dikali 1 4x kuadrat dikali 1 tetap 4x kuadrat. Oke, cukup. Sekarang min 1 dikali 21 jadi min 21x kuadrat tetap. Terus ini min 1 dikali plus 1 jadi min 1. Nah, terus yang ini 7 dikali 8, 56. Pangkatnya ini pangkat 3. Ini pangkat 1, jadinya X tinggal pangkat 4. Terus X dikali 8X jadi 8X kuadrat. Oke, kalau sudah jumlahkan yang sejenis. Ya, ada nggak yang sejenis? Oh, ntar. Ini X kuadrat sama X kuadrat ya. Ini jadi X pangkat 4, maaf nih yang depan. Ya, 8X 1 pangkat 4. X pangkat 4. Oke deh, biar lebih jelas dihapus saja. Tulis ulang. Tadi berapa? 84. 84 X pangkat 4 ya. Nah, 8X pangkat 4 ditambah 4X kuadrat. Oke, sekarang jumlahkan yang sejenis. 84X pangkat 4. Ini pangkat 4 pangkat 4. Berarti 84 tambah 56. 84 tambah 56, 6 tambah 4, 10. 10 tambah 9, 14. Berarti 140. Jadi 140 X pangkat 4. Yang pangkat 3 ada nggak? Nggak ada. Oke, langsung ke pangkat 2. Oke, pangkat 2 nih ada 4. 4 ditambah 8, 12. 12 dikurang 21. Ya. Uangnya 12, utangnya 21 tinggal 9. Berarti tinggal 9 plus 9X. Nah, ini kayak G ya. 9X pangkat 2. Terus ada lagi nggak? Kok nggak ada? Ada min. Ya, min 1. Selesai. Ini jawaban dari contoh yang dalil ke-6 ya. Jadi tinggal dijabarin aja dapat jawabannya. Cari jawabannya. Bentar dulu. Ini tadi kan 4 tambah 8 12 12 kurang 21 ya. Oh, berarti ini min 9 harusnya. Kita hapus dulu nih. Ya, ini jadi min 9. Oke, selesai ya. Oke, lanjut ke dalil yang terakhir. Dalil ke-7. Ya, dalil ke-7 ini lawannya dari yang tadi, dari perkalian, sekarang pembagian ya. Kalau pembagian hati-hati dalam rumus jangan sampai ya. Yang di depan itu selalu U aksen dulu dikali V, atau nggak boleh V dikali aksen juga boleh. Yang jelas yang pertama harus U aksen, yang kedua baru V aksen. Nggak boleh dibalik nih. Kalau dibalik jadi salah, karena kan di sini pengurangan. Hati-hati kalau pengurangan tuh tidak berlaku sifat komutatif, takutnya nanti hasilnya berbeda. Jadi pastikan rumusnya ingat ya. Atau nggak kalau pakai ini aksen X berarti ingat F aksen X-nya harus di depan. Ya, dia duluan pokoknya dikali. Baru dikurang sama si K aksen X-nya. Jadi urutannya harus sesuai, jangan sampai terbalik. Oke? Atau nggak kalau pakai UV boleh. Jadi V dikali U aksen dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Yang jelas kirinya U aksen, kanannya V aksen. Kayak gitu. Ya, jangan sampai ketukar. Oke?
rumusnya dalil yang ketujuh. Bentuknya pembagian fx dibagi gx, maka jadinya gx dikali f aksen x dikurang fx dikali g aksen x per kuadrat. Oke. Kalau sudah, nah ini contoh soalnya. Karena ininya fx, berarti kita pakai uv aja ya. Ini berarti u, ini berarti v. Nah, kita masukkan. Sebelum mencari itu, kita cari dulu turunannya. U-nya itu tadi berapa? X kuadrat min 1. Berarti kalau diturunin jadi berapa? 2x dikurang 0. Ya, 2x aja deh. Ya, x kuadrat turun jadi 2x. Oke. Terus v. V-nya itu x pangkat 3 plus x. Kalau diturunin, jadinya adalah 3x kuadrat plus 1. Ya. Oke. Sudah bisa semua turunannya, baru ke rumusnya. F aksen x sama dengan, ingat ya, nggak boleh terbalik nih. V dikali U aksen dulu. Nah, dikurang U dikali ya. U dikali V aksen. Ingat ya. U aksen dulu baru V aksen urutannya gitu. Dibagi V pangkat 2. Oke, masukin semuanya. V-nya berapa? V-nya X pangkat 3 ditambah X dikali U aksennya berapa? 2X. Kita kan dikurang U-nya berapa? U-nya X kuadrat min 1. Ingat ya, dikurungin. Terus dikali V aksen. V aksennya berapa? 3X kuadrat plus 1. Pernya V kuadrat. Berarti X pangkat 3 plus X pangkat 2. Kayak jabarkan yang atas dulu. Ini kali pelangi. Nah, jadi seberapa? X pangkat 3 dikali 2X. X pangkat 3 dikali 2X, jadi 2X pangkat 4. X dikali 2X jadinya plus 2X kuadrat. Ini minyak kita kurangin lagi dulu. X kuadrat dikali 3X kuadrat jadi 3X 4. Terus ini X kuadrat dikali 1 jadi plus X kuadrat. Ya. Terus ini min 1 kali 3 jadi min 3X kuadrat. Ya kan? Sini min 1 dikali min plus 1 jadi min 1. Ya. Betul? Oke, kalau sudah dibagi V kuadrat. Biasanya kalau di pilihan ganda V ininya nggak dijabarin. Ya. X pangkat 3 plus X pangkat 2. Kalau sudah, berarti yang ini kita kalikan pelangi. Oke. Di sini aja. Ya, berarti jadi hasilnya adalah 2X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat. Terus ini jadinya min 3X pangkat 4 ya. Min kali 3 min kali plus jadi min X kuadrat. Ingat ya, minnya dikali semua. Terus ini min yang ini dikali min 3 jadi plus 3. Terus ini min dikali min 1 jadi plus 1 ya. Oke, terus per yang bawahnya biarkan saja. X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Nah, kalau sudah, jabarkan yang sejenis ya. Akan 4 ada nggak temannya nggak? Ada nggak nih? Ada nih, 4 sama 4 makanya kan sama. 2 dikurang 3 tinggal 1. Berarti jawabannya min X pangkat 4. Oke, cukup. Ya, 2 dikurang 3. Terus yang pangkatnya 2 mana nih? 2 ditambah 3, 5. 5 dikurang 1. Ya, berarti min 4 ya. Min 4 X pangkat 2 ditambah 1. Oke, bentar. Ini jadinya X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Sampai sini. Gitu, ya. Ya, sampai sini. Coba kita cek hitung lagi deh. Takutnya kayak tadi plus minnya. 2 dikurang 3 nih min X. 2 ditambah 3, 5 kurang 1, 4. Oh, enak kan? Nah, harusnya plus 4 ya. Oke, plus 4X kuadrat. Satunya ada temannya 1. Oke, betul. Oke, ini jawaban hasil akhirnya. Jadi, ini cara pembagian ya. Semoga kalian bisa pahami ya. Asalnya ada lagi dalil yang ke-8, itu aturan berantai.
Masukkan ke subbab berikutnya aja, karena itu nanti pembahasan soalnya banyak ya, jadi kita pisahkan. Yang penting dalil 1 sampai 7-nya bisa ya. Dari yang dalil pertama ya. Yang dalil pertama itu adalah tidak mengandung variabel, itu hanya bilangan biasa, hasilnya 0 semua. Ya, terus kalau ada X turun jadi 1, 2X ya 3X kuadrat jadi ya, kalau X pangkat 3 jadi 3X kuadrat ya. Ini yang kalau ada pangkatnya pindah ke depan, terus pangkatnya dikurang 1. Terus kalau 2X aja jadi 2, 5X jadi 5, min 10 jadi min 10 ya. Terus kalau ada angka di depan sama ada pangkatnya, kalikan angka depan sama pangkat, terus pangkatnya dikurang. Itu dalil keempat. Dalil kelima, ini masing-masing kita turunin karena sukunya berbeda ya. Nanti hasil akhirnya baru dijumlah kalau bisa ya. Terus dalil keenam bentuknya perkalian. Nah, kalau perkalian rumus ininya bisa ditukar-tukar nih. Kan dia penjumlahan, boleh ini dulu, boleh ini dulu. Lebih amannya udahlah kita patenkan aja fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Ini rumus dari perkalian. Nah, rumus pembagian baru yang nggak boleh ditukar-tukar ya. Depannya harus f aksen x, belakangnya baru g aksen x dibagi gx kuadrat. Oke. Beberapa cukup ya. 26 menit. Semoga dapat dipahami ya. Bila kurang paham silakan hubungi Bapak ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.